semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Adirma Priana. Apa kabar buat teman-teman semua yang nonton video aku ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke guys, jadi di video kali ini tuh berbeda mungkin ya dari video-video yang biasanya. Kayaknya aku nggak akan nge-review, nggak akan buat konten tentang beauty atau perskincarean. Jadi guys, di sini aku mau cerita tentang gimana sih awal mulanya aku bisa nge-YouTube sampai akhirnya aku tuh bisa dimonetisasi dan aku mendapatkan surat cinta dari Google. Nah, ini dia teman-teman, ini namanya adalah Google AdSense. Ini yang ditunggu oleh para YouTuber pemula. Kalian tahu guys, untuk mendapatkan ini tuh bener-bener perjuangan banget gitu loh guys. Jadi aku juga sekalian pengen berbagi kebahagiaan gitu buat kalian. Semoga kalian juga merasakan gitu apa yang aku rasakan gitu guys. Terlepas dari itu juga aku pengen memotivasi dan menginspirasi kalian semuanya. Semoga dengan menonton video aku ini kalian bisa termotivasi untuk semakin semangat lagi nih ngebangun channel kalian. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan dulu teman-teman semua udah subscribe YouTube channel aku dan jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya dan supaya aku semakin semangat nih buat konten video berikutnya. Terima kasih guys. Untuk yang pertama ini aku akan cerita dulu gimana sih awalnya aku tuh bisa ngebuat akun YouTube channel gitu. Jadi guys, awal mulanya tuh aku buat akun channel YouTube itu pada tahun 2016 awal gitu ya, di bulan Februari tahun 2016. Nah di situ aku tuh hanya sebagai penonton aja gitu loh guys. Aku nggak kepikiran sama sekali buat jadi YouTuber, buat jadi konten kreator gitu. Karena emang pada saat itu aku tuh belum tahu gitu kalau ternyata nge-YouTube ini bisa menghasilkan uang gitu. Jadi ya udah jadi penonton aja gitu, nontonin doang, komen-komen doang gitu. Sampai pada akhirnya tahun 2019 seiring berjalannya waktu, aku tuh tahu gitu ternyata nge-YouTube ini bisa menghasilkan uang. Jadi aku kepikiran dong, kenapa aku nggak nge-YouTube aja ya gitu. Terlintas gitu ya, terbesit, tapi belum diniatkan banget untuk bener-bener jadi seorang YouTuber gitu. Sampai pada tahun 2019, nah dimana disitu aku pertama kalinya upload video. Mungkin kalian juga bisa lihat video pertama aku jauh banget sama isi konten aku yang sekarang gitu guys, yang kebanyakan ngebahas tentang beauty gitu kan. Nah itu pun juga karena iseng sih awalnya gitu. Nah kalau kalian mau tahu videonya, nah ini dia videonya. Ini tuh adalah meet and greet dengan Via Valen gitu ya. Nah aku seneng banget gitu guys. Mungkin di sini aku akan cerita sedikit ya, kenapa sih aku bisa ketemu sama Via Valen. Mungkin ini agak jauh tapi nggak apa-apa. Kenapa aku bisa jumpa sama Via Valen? Jadi kemarin tuh aku kan pernah tuh ya lihat di Instagram bahwasannya ada kompetisi video cover lagu yang hadiahnya itu bisa meet and greet sama Via Valen. Nah siapa sih yang nggak pengen ketemu sama artis idolanya gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener niat banget untuk ikutan video ini dan berharap bisa menang dan jumpa dengan idola aku gitu. Dan alhamdulillah guys, ternyata aku menang dan nama aku tuh disebutin langsung oleh Kak Via Valen. Dan aku ngerasa seneng banget dong guys, ya ampun. Aku tuh kan orang Medan ya. Dari kota Medan itu aku pergi ke Jakarta itu bener-bener semua itu gratis, bahkan dikasih aku. Udah gitu jumpa sama idola gitu, siapa sih yang nggak seneng banget gitu kan. Jadi akhirnya aku tuh kayak yaudah deh, aku mau mengabadikan momen ini gitu, karena kan momen yang jarang terjadi gitu. Jadi aku harus mengabadikan dengan cara buat video gitu. Terus aku lihat lagi nih ada kompetisi lagi tentang transportasi gitu yang hadiahnya juga lumayan. Nah jadi aku semakin semangat dong, dan aku jadi nge-mikir gini, alhamdulillah nih aku udah menang, pastinya aku berangkat ke Jakarta gitu kan. Kan kalau aku pergi nih dari Medan ke Jakarta kan aku pastinya naik transportasi umum dong gitu kan, naik bus ke bandara dan dari bandara juga naik pesawat gitu kan. Nah jadi di situ aku kepikiran lagi nih, jadi wah berarti bener aku harus buat video nih, karena aku tuh memang bisa dibilang pejuang kompetisi video gitu guys. Udah deh, jadi aku buat video dan bener-bener aku abadikan semua momen aku di Jakarta. Karena awalnya aku tuh pengen ikut lomba kompetisi lagi kan ya tentang transportasi tadi. Nah ternyata guys aku udah ketinggalan informasi gitu. Ternyata deadline-nya tuh udah tiba gitu. Akhirnya ya video aku jadi sia-sia gitu. Karena aku udah terlanjur ngebuat di video nih, akhirnya aku memutuskan untuk kenapa nggak aku upload aja di YouTube channel aku gitu. Siapa tahu aku bisa jadi seorang YouTuber, karena kan awalnya juga aku punya niatan walaupun cuma terbesit doang gitu ya, nggak bener-bener diniatkan kali. Nah karena kejadian tersebut lah makanya aku jadi semangat untuk mengupload video aku gitu. Jadi karena video yang udah terlanjur teredit tadi, akhirnya aku gabungin lagi. Nah, akhirnya aku ngebuati video meet and greet aku dengan Via Valen. Nah jadi setelah aku edit kemudian aku upload ke YouTube channel aku, bismillah gitu, aku
pengen terjun ke dunia per YouTuber. Mana tahu ini adalah jalannya gitu, aku bisa menjadi seorang YouTuber dengan mengupload video pertama aku ini. Siapa tahu juga ada yang nonton gitu, karena kan berbau artis gitu ya teman-teman, penyanyi yang top juga. Kemarin tuh kan Kavia lagi top-topnya, walaupun ya videonya tuh bener-bener kameranya bener-bener goyang banget guys, kalian mungkin bisa nonton. Ya udahlah ya, apa adanya gitu. Yang penting aku niatnya kan hanya untuk mengabadikan gitu loh guys, tanpa opening, tanpa penutup. Ya udah apa aja deh, karena kan awalnya aku juga nggak niat untuk dimasukkan ke YouTube gitu kan, biar menjadi sebuah kenang-kenangan juga gitu. Di situ aku tuh belum kepikiran gimana sih caranya supaya videoku tuh banyak banget yang nonton tuh. Aku belum fokus untuk mencari tahu supaya channel aku tuh bisa berkembang gitu guys. Jadi ya udahlah, kayak ngalir aja gitu videonya mah. Kalau banyak yang nonton alhamdulillah gitu. Aku tuh cuma nge-share doang ke teman-teman aku gitu, dan alhamdulillah viewers aku lama-lama menambah dan subscriber aku juga menambah, bisa tembus 100 subscriber, dan itu aku seneng banget guys. Walaupun sampai sekarang viewnya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah udah mencapai 1500, dan aku tuh ngerasa seneng banget gitu. Video pertama aku ada juga yang nonton gitu guys. Nah kemudian aku tuh nggak langsung fokus untuk menjadi seorang YouTuber gitu guys, karena kemarin tuh aku lagi skripsian, jadi aku mau fokus dulu untuk skripsi aku. Jadi ketika aku upload video pertama itu kan tanggal 8 September 2019. Kemudian selama 3 bulan itu aku bener-bener vakum, gak nge-upload video sama sekali. Sampai akhirnya aku upload video kedua aku. Kalian bisa lihat video kedua aku seperti ini. Nah itu aku buat vlog lagi gitu, mall terbaru dan terbesar sekota Medan guys. Makanya aku tuh jadi gak kepikiran, aku buat vlog aja kali ya untuk ngasih tahu ke para viewers aku bahwasannya ada mall terbaru dan terbesar, walaupun sama sekali belum ngerti gitu tentang gimana sih cara vlog yang bagus gitu. Jadi ya udah deh aku ambil aja, dan itu aku udah mulai pakai opening, tapi openingnya tuh ala kadarnya gitu loh guys. Nah, jadi aku upload lah video kedua aku pada tanggal 22 Desember 2019. Nah itu video kedua aku dari bulan September, Oktober, November, Desember, 3 bulan itu baru aku upload video kedua, dan itu pun karena mall terbaru dan terbesar kota Medan itu baru aja opening gitu. Lanjut, setelah aku upload video kedua ini, barulah aku mulai fokus untuk mencari tahu gimana caranya aku bisa ngebangun channel aku supaya bisa berkembang gitu. Dan aku mulai ajak teman-teman aku untuk subscribe dong channel YouTube aku. Aku punya channel YouTube loh gitu kan. Aku mulai lah tuh kan, ambil HP teman aku dan aku bajak sendiri gitu. Aku cari YouTube channel aku dan aku subscribe sendiri guys. Itu bener-bener, kalau kayak gitu gimana bisa berkembang gitu kan channel YouTube-nya. Aku cari tahu deh nih gimana caranya supaya channel aku tuh bisa berkembang. Intinya supaya channel kita bisa berkembang dan banyak yang nonton, banyak yang subscribe, itu adalah rajin upload video gitu guys. Minimal 1 minggu itu 1 video gitu. Harus rajin nge-share ke teman-teman kita supaya teman-teman kita tuh tahu kita tuh punya YouTube channel gitu. Dan yang paling penting adalah harus konsisten gitu guys. Dan sebelumnya juga ini buat kalian juga yang pengen jadi YouTuber, di situ aku juga cari tahu gitu kan. Ternyata kalau kita mau jadi YouTuber itu kita harus bikin video yang benar-benar kita sukai gitu ya. Memang ada passion kita di situ. Jadi kita tuh buat videonya itu kayak enjoy gitu loh guys, karena kita tuh emang benar-benar senang ngelakuinnya gitu. Nah di situ aku tuh mulai kepikiran kenapa aku nggak buat konten-konten seputar beauty gitu, karena aku juga punya pengalaman ini kan. Nah jadi seiring berjalannya waktu dan aku akhirnya buat konten setelah aku tinggalin nih video tentang vlog-vlog aku yang traveling itu yang ketemu Via Valen. Terus aku juga upload video ketiga tentang traveling waktu pas aku di Jakarta, di Monas gitu kan. Jadi setelah itu aku lebih fokus untuk ngebuat konten YouTube channel tentang beauty gitu. Karena aku memang memakai skincare wadah lightening series dan aku pakainya tuh benar-benar lengkap, semuanya aku punya. Jadi aku tuh kepikiran kenapa aku nggak buat aja ya urutan pemakaian skincare wadah yang benar. Barangkali ada teman-teman yang masih bingung, bahkan nggak tahu gimana sih cara pemakaian yang benar dan urutannya itu seperti apa. Jadi aku niat banget untuk buat video seperti itu, dan itu niatnya tuh memang bener-bener pengen nge-share ke teman-teman aja supaya kalian tuh tahu gitu, oh gini ternyata urutan pemakai skincare itu. Niatnya tuh bener-bener itu doang guys. Kalian bisa ngelihat video aku. Nah ini dia, alhamdulillah banyak yang nonton gitu guys. Jadi guys, saatnya supaya video kita itu bisa mendapatkan uang atau penghasilan, yaitu channel YouTube kita itu harus udah dimonetisasi. Nah
Monetisasi ini artinya adalah ketika video kita udah bisa mendapatkan iklan. Nah, syarat untuk monetisasi ini salah satunya adalah harus mempunyai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, kalau 1000 subscriber aku udah yakin kalian pasti tahu ya, 1000 orang yang mensubscribe YouTube channel kita. Nah, kalau 4000 jam tayang ini, misalnya aku ambil contoh nih, video aku durasinya 10 menit full gitu ya. Kalau 6 orang yang nonton full videonya ini tanpa di skip gitu, nah itu berarti aku udah memperoleh 60 menit atau sama dengan 1 jam tayang. Nah, seperti itu. Kalian bisa hitung sendiri berapa banyak viewers yang harus kalian butuhkan untuk mencapai 4000 jam tayang. Setelah aku tahu algoritmanya seperti apa, itulah aku mulai rajin untuk upload video dan mulai fokus dan konsisten. Jadi aku niatkan di awal tahun 2020 ini aku mulai akan fokus untuk ngebangun channel YouTube aku. Tuh harus bisa mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang itu dalam waktu 12 bulan terakhir gitu guys. Jadi aku bener-bener sebisa mungkin berjuang untuk bisa mencapai target aku gitu. Ternyata guys, aku tuh emang cukup lama ya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Itu bener-bener butuh waktu 1 tahun gitu. Jadi aku tuh lebih dulu mendapatkan 1000 subscriber daripada 4000 jam tayang, karena menurut aku 4000 jam tayang itu emang bener-bener berat banget guys. Apalagi aku bukan siapa-siapa gitu kan, aku bukan siapa-siapa gitu kan, aku bukan orang yang dikenal, bukan selebgram atau apa. Jadi benar-benar mulai semuanya itu dari awal. Dan aku mulai dapat 1000 subscriber itu pada tanggal 26 Juli 2020. Dan aku mendapatkan 4000 jam tayangnya itu pada tanggal 17 Oktober 2020. Jadi bayangin, dari 1000 subscriber aku udah capai di bulan Juli, 4000 jam tayangnya aku baru bisa dapat di bulan Oktober. Lama juga kan guys, 3 bulan. Tibalah sampai akhirnya aku tuh bisa mendapatkan penghasilan gitu ya, ada iklannya di setiap video aku. Dan pada tanggal 19 Oktober masuklah email bahwasannya aku udah mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Ketika kita sudah berhasil memenuhi syarat monetisasi, itu channel kita nggak langsung bisa dapat iklan. Jadi kita harus nunggu masa peninjauan. Disinilah saat-saat yang galau gitu, karena kita menunggu channel kita bisa diterima monetisasi atau enggak bisa. Pada tanggal itu juga 19 Oktober aku dapet email yang isinya itu adalah channel aku udah diterima atau disetujui monetisasi, alias channel aku udah bisa mendapatkan iklan. Nah, itu aku tuh seneng banget guys, seneng banget karena akhirnya aku tuh bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube channel aku gitu. Kan bisa ngelihat isi email itu seperti ini. Nah, ini adalah email yang ditunggu-tunggu oleh para YouTuber pemula gitu guys. Ini bener-bener seneng banget deh guys, aku nggak tahu harus kayak mana lagi, nggak pernah sesenang aku. Setelah itulah aku mulai pasang iklan di setiap video-video aku. Jadi aku setting dulu supaya video aku ada iklannya. Nah, setelah aku setting, kemudian aku cek video aku pakai HP adik aku, pakai HP orang tua aku. Nah, ternyata yang bener-bener ada guys. Aku tuh kayak nggak nyangka gitu, ya ampun, ternyata aku tuh udah ada iklannya video aku. Ternyata aku tuh udah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube gitu. Sampai aku tuh ngabari temen aku kan, aku telepon temen aku chat suruh lihat YouTube video aku, ternyata emang bener udah ada iklan. Aku seneng banget gitu loh, akhirnya perjuangan aku tuh selama ini tuh nggak sia-sia gitu loh guys. Ini nggak berhenti sampai di situ aja, kita harus mengikuti tahapan-tahapannya lagi supaya uangnya itu bisa dicairkan ke rekening kita. Jadi kita harus mengkaitkan akun YouTube channel kita ke Google AdSense sampai akhirnya kita dapat surat dari Google. Tada! Nah, ini dia teman-teman, surat Google AdSense ini namanya. Ini isinya tuh cuma pin gitu loh, pin yang menandakan bahwasannya kita yang memang megang channel YouTube itu gitu. Dan di sini aku akan cerita untuk lebih lanjut gimana sih, hal apa sih yang harus kita lakukan setelah kita memperoleh Google AdSense ini gitu ya, supaya uangnya itu bisa cair dan bisa masuk ke rekening kita. Jadi sini aku akan ngasih tahu kalian semua. Mungkin akan lanjut di video aku setelah ini karena aku takut dosanya juga terlalu panjang, jadi aku akan buat 2 video aja lanjutannya ya guys. Pastikan dulu kalian udah subscribe YouTube channel aku supaya aku semakin semangat buat video berikutnya. Dan semangat juga buat kalian yang lagi menunggu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Yakinlah bahwasannya kita tuh pasti akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan selagi kita mau berusaha dan berdoa. Jadi semangat buat kalian semuanya. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini kalau kita tuh mau berusaha gitu. Intinya tetap semangat, konsisten, dan rajin upload video. Aku juga sebagai YouTuber pemula butuh support dari kalian semua, makanya jangan lupa di subscribe buat teman-teman semua dan like juga video ini. Dan kalau kalian ngerasa video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalian yang lainnya, jangan lupa di share juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.